Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustadz selalu diberi kesehatan. Amin, matur nuwun doanya. Minta tausiahnya gimana menjaga amalan bisa terhindar dari sifat riya. Atas tausiahnya sebelumnya diucapkan terima kasih. Wassalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pentingnya riya kan di sini tadi sudah kita bicarakan harapan pujian dari manusia kan gitu. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan itu hati kita, nurani kita itu tahu yang kita lakukan itu baik atau buruk. Ya, maka selalu konsultasi dengan hati nurani tadi gitu loh. Kalau itu sesuai dengan kehendak Allah, maka beri dorongan, ya, beri dorongan dengan segera mengamalkan. Ya, misal saja masuk ke masjid, nah, kemudian kontak infak berjalan, ya, kemudian kerentet punya keinginan, wah, saya dengar masjid ini tadi mau apa namanya ngecat tembok, memperbaiki temboknya yang sudah rusak. Saya tak infak 100 untuk itu agar dapat balasan dari Allah yang berlipat ganda, misalnya saja seperti itu. Ya, tetapi sejenak kemudian muncul bisikan setan di situ. Lah, kamu itu kan besok harus membayar ini. Nah, kamu itu kan nanti butuh itu. Nah, sandalmu kan cepat, harus beli sandal yang lain baru misalnya. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu kemudian terpampang di depan mata semuanya untuk menghalangi ya keinginan untuk berinfak 100.000 di masjid tadi ketika Jumatan misal saja. Ya. Jadi, nah kalau itu ada bisikan yang seperti itu yang bertentangan dengan jalan Allah, itu kan berarti bisikan itu datang dari setan. Ya, maka lemahkan kekuatan setan tadi ya dengan menyetop bisikan-bisikan itu, kemudian amalkan apa yang dikehendaki oleh Allah tadi, apa yang kehendak kita yang sudah sesuai dengan kehendak Allah tadi, segera ya mensegerakan. Ya, maka dalam bertobat, dalam berapapun itu kita diperintahkan supaya bersegera. Ya, tidak tergesa-gesa, tapi bersegera untuk menunaikan amal itu kan itu. Nah, sama seperti sholat juga kan itu. Setiap orang tentu mengalami bisikan-bisikan, ini loh yang segera harus diselesaikan. Ini sholatnya nanti saja, ini rampung deh dan sebagainya, sebagainya. Itu kan selalu ada seperti itu. Nah, apa namanya? Intinya kita tahu kalau Rasulullah itu sudah memberitahu kepada kita semuanya bahwa yang pertama dihisap sholatnya, yang pertama dihisap amalnya di hari kiamat itu adalah sholat. Maka kualitas sholat kita harus nomor satu kan gitu ya, harus dipandang perhatian full kan gitu ya. Kemudian apa sholat di awal waktu itu adalah baik dan sebagainya. Nah, artinya kalau dari pandangan Rasul atau Allah dan Rasulnya itu sholat di awal waktu baik, tapi kemudian ada bisikan-bisikan untuk menendang rampung ini, rampung ini, rampung ini, rampung ini dan sebagainya, maka itu berarti bisikan setan. Maka tentang yang seperti itu segerakan bisikan Allah, tadi bisikan malaikat yang apa namanya sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul. Terus apapun itu pekerjaanmu, apapun itu yang amal soleh yang akan kita lakukan akan selalu ada yang seperti itu. Nah, kewajiban kita, itu ya, tugas kita adalah menguatkan yang baik-baik tadi. Kalau kita membiasakan menguatkan untuk yang baik-baik tadi, menunaikan tadi, artinya kita pada saat itu kita sedang membangun ketaatan kita kepada Allah. Taat lagi, taat lagi, taat lagi, taat lagi, taat lagi, taat lagi, taat lagi. Tahu-tahu sudah 60 tahun, 70 tahun, dan akhirnya dipanggil Allah dalam ketaatan. Tetapi kalau kemudian kita suka berkompromi atau sering berkompromi atau tidak nyadar berkompromi dengan bisikan-bisikan setan tadi, artinya kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat kepada Allah dan sebagainya seperti itu, ya kamu akan mati dalam keadaan maksiat. Allah tidak rela, Allah itu tahu betul kita itu ikhlas atau tidak ikhlas, itu betul-betul Allah itu tahu, tidak ada keliru sama sekali. Allah kita itu taat secara full time gitu ya, artinya penuh betul-betul taat kepada Allah, atau kita taat maksiat, taat maksiat, taat maksiat, atau taat maksiat, maksiat, maksiat dan sebagainya, itu betul-betul Allah tahu. Allah kecewa kalau kita berkompromi terhadap ketaatan dan kemudian kemaksiatan tadi. Ya, dulu saya gambarkan bahwa kalau minum susu, susu itu menyehatkan. Itu gambaran sebagai ketaatan kita kepada Allah.
ya, kemudian baygon atau racun, ya, itu membahayakan manusia. Ya, itu artinya kemaksiatan. Kemaksiatan kita bisa menghancurkan, meruntuhkan, menghancurkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, maka satu gelas susu kemudian kita campur dengan 1 sendok racun, itu akan menjadi racun. Artinya kita taat 100 kali, taat 1000 kali, kemudian kita berbuat maksiat, 1 kali maksiat itu menghancurkan seluruh ketaatan kita. Dan pada saat itu, ya, pintu untuk berbuat maksiat lagi itu menjadi terulang menjadi lebih mudah terulang lagi. Ya, maka jangan sampai kemudian menyengaja untuk tidak taat kepada Allah. Jangan sampai kita menyengaja untuk taat kepada bisikan-bisikan setan tadi. Yang harus kita kuatkan adalah bisikan malaikat. Ya, yang harus kita kuatkan adalah bisikan-bisikan yang mengajak kita kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan yang lain-lain. Itu saja. Karena manusia itu memang diberi kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berkehendak. Ya, tetapi pahami, kalau kita bebas berkehendak semaunya, artinya kita mengikuti hawa nafsu, tempatnya, sudah jelas. Ya, maka meskipun kita diberi kebebasan, itu hakikatnya sebenarnya tidak bebas, karena ada risiko yang berat untuk bebas semaunya tadi. Ya, apalagi kita sebagai orang beriman, kita dituntut kebebasan kita, ya, kebebasan memilih kita, kebebasan berkehendak kita, itu dituntut untuk senantiasa sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Karena kita itu ciptaan Allah, kita diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri kepada Allah. Kalau kemudian kita berkhianat kepada Allah, kita menghambakan diri kepada setan, menghambakan diri kepada tauhid, menghambakan diri kepada hawa nafsu. Ya, Allah yang memiliki surga tidak mungkin akan mengampuni kamu untuk masuk kamu ke dalam surganya. Ya. Nah, tergantung bagaimana kita mengambil hatinya Allah, tergantung bagaimana kita menyenangkan Allah, dan tergantung bagaimana kita menjalin hubungan dekat dengan Allah. Maka pada orang-orang yang seperti itulah Allah itu akan memberikan ampunan dan surganya, kan gitu. Ya, jadi kita tidak bisa macam-macam hidup di dunia ini karena ada aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah di dalam Quran dan juga Sunnah itu, ya, untuk kita taati. Kalau tidak kita taati, kita menjadi orang yang bermaksiat, ya tempatnya nar, kan gitu. Ya, kalau Rasulullah sendiri mengatakan kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Ya, maka ada perkecualian di situ yang tidak mau. Nah, siapa yang tidak mau berasal dari Rasul, barang siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga, dia yang maksiat kepadaku, waman asoni faqad ta'aba, dan itu barang siapa yang bermaksiat kepadaku, tidak taat kepadaku, faqad aba, maka sungguh dia tidak mau masuk surga. Nah, kita jangan sampai kemudian masuk kelompok yang kedua ini, aba, tidak mau masuk surga, dengan indikator kita bermaksiat, asoni, artinya menentang Rasul, membelakangi Rasul. Ya, seperti itu kan itu. Ya, maka kemudian terus senantiasa konsisten membela kepentingan Allah itu, ya. Berarti kepentingan diri kita sendiri sebenarnya, bukan kepentingan Allah. Allah tidak butuh kepada kita. Ya, kitalah yang butuh Allah, kan gitu. Ya, artinya ketika kita bertaat kepada Allah, ketika kita memihak kepada bisikan yang sesuai dengan kehendak Allah dan sebagainya, itu semuanya demi keselamatan akhirat kita. Ingat, di sana di akhirat sudah tidak ada pilihan lagi. Sunatullah di sana sudah tidak berlaku. Sunatullah di dunia ini tidak berlaku lagi di akhirat, nanti di neraka, di surga dan sebagainya. Ya, tidak berlaku lagi, kan gitu. Maka kemudian hanya ada 2 ketetapan saja di situ, hidup bahagia kekal selama-lamanya atau hidup dengan segala penderitaan juga kekal selama-lamanya, disiksa dalam siksaan yang menghinakan, kekal selama-lamanya. Tidak ada pilihan lain. Ya, kekal, sama-sama kekal yang satu. Nah, untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, kekal selama-lamanya itu, kita cukup dituntut oleh Allah supaya taat dalam kurun waktu usia kita ini, sampai kita mati. Padahal itu hanya
kata Rasul ya 60-70 tahun rata-rata orang hidupnya seperti itu supaya taat di situ. Nah kalau 60-70 tahun itu kita taat kemudian kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dibalas dengan surga, kebahagiaan, kekal selama-lamanya. Tidak hanya 1000 tahun, tidak hanya 1.000.000 tahun, tidak hanya 1.000.000.000 tahun, tidak hanya 1 triliun tahun, tetapi kekal selama-lamanya dalam keadaan bahagia. Ya, akan tetapi kalau kemudian kita meleset karena kita suka berkompromi dengan setan, kemudian kita ngikuti setan, akhirnya bisikan-bisikan Allah itu menjadi jauh dari kita. Ya, kita terbiasa mendengar lantunan merdu lagu-lagu setan itu sendiri, ya gitu ya. Ya, maka kemudian kalau kita mati dalam keadaan suul khotimah, kita di neraka kekal selama-lamanya. Sekali lagi, di neraka dalam keadaan tersiksa, dibakar dengan api, diguyur dengan air yang mendidih seperti besi dan sebagainya. Ketika kulit kita gosong, diganti dengan kulit kita baru, kulit yang baru dan kulit gosong diganti kulit baru, kulit gosong diganti kulit baru. Ya, mau haus mau minum dikasih minuman dengan cairan yang panas mendidih dan sebagainya. Ya, ketika diguyur dengan air yang panas di situ sampai rontok seluruh dagingnya. Ya, tinggal tulang-tulang saja. Ketika tulang-tulangnya tinggal berdiri tegak seperti itu, kemudian dicambuk oleh malaikat dengan cambuk dari besi. Ngeri sekali, kekal selama-lamanya. Sekali lagi, tidak hanya 1000 tahun dalam siksaan, tidak hanya 1.000.000 tahun dalam siksaannya, tidak ada 1.000.000.000 tahun dalam siksaannya yang mengerikan tadi, gitu ya. Tetapi kekal selama-lamanya. Alhamdulillah. Ya, maka orang cocok ada kalau kemudian kita membiasakan diri untuk mengikuti bisikan-bisikan setan tadi kan itu, termasuk bisikan untuk riya tadi itu. Sama seperti yang pertanyaan pertama tadi kan itu. Ya, maka bahagiakan diri kita untuk senantiasa dekat dengan Allah, bahagiakan diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah, bahagiakan diri kita untuk menggapai kemuliaan itu dengan dekatnya, dengan bagusnya hubungan kita dengan Allah. Sudah sangat membahagiakan seperti itu. Ya, orang yang dekat Allah, orang yang bahagia karena ridho Allah dan sebagainya, itu dia tidak butuh materi yang muluk-muluk. Materi sederhana cukup untuk dia bertahan hidup dan sebagainya, dan cukup menjadikan dia bahagia seperti itu. Ya, kalau kita bahagia aja karena harta, maka kita masih materialis. Ya, kalau kita bahagianya karena rumah kita yang mewah, itu masih materialis. Bahagianya tabungan rekening kita selalu meningkat, itu masih materialis. Ya, maka dulu ketika kita bicara kenikmatan, ada kenikmatan sensual, itu baru masuk ke kenikmatan sensual. Di atasnya ada kenikmatan intelektual, ada kenikmatan emosional, ada kenikmatan moral, ada kenikmatan spiritual. Ya, orang-orang yang mereka itu menikmati kenikmatan spiritual, Rasul dan para sahabatnya itu, ya mereka sudah bisa mengatasi segala rintangan-rintangan yang sifatnya duniawi tadi. Maka Rasul meskipun beliau mendapatkan amanah 20% dari harta rampasan perang itu yang berhak mengelola Rasul, tapi tetap beliau hidup dalam kesederhanaan. Ibaratnya pagi hari dapat setoran harta rampasan perang yang begitu banyak, ratusan onta ini itu dan sebagainya, banyak sekali. Ya, sore hari sudah habis dibagi-bagikan kepada orang-orang yang beriman, yang membutuhkan, yang berhak pada saat itu kan itu. Begitu juga ketika sore hari menerima harta rampasan perang dari pasukan yang pulang dari peperangan dan sebagainya. Ya, maka kemudian ibaratnya pagi hari sudah habis dibagi-bagikan. Ya, beliau tidak ada kemewahan sama sekali karena kebanggaan beliau bukan masalah harta. Ya, kebahagiaan beliau juga bukan masalah harta, tapi kebahagiaan beliau itu amat sangat dekat dengan Rasul, dengan Allah gitu. Maka ketika Aisyah mengingatkan pada Rasul bahwa ya Rasulullah, kenapa engkau masih sholat sampai kakimu enggak seperti ini? Padahal dosamu yang lalu maupun yang datang itu kan sudah dihapuskan oleh Allah, diampuni oleh Allah gitu. Ya, tetapi Rasulullah kemudian menjawab bahwa beliau yang menjadi hambanya yang bersyukur. Rasa syukur itu sendiri nikmat, ya, dirasakan kan itu ya. Dan dengan bersyukur tadi bertambah nikmatnya lagi kan gitu.
Maka itulah yang harus menjadi contoh pada kita, menjadi uswah hasanah bagi kita semuanya. Rasulullah itu, maka jangan sampai keliru kan gitu loh. Ya, jangan sampai keliru kan. Ya, maka jadi ngopo toh repot-repot golek duit nang luar negeri dan sebagainya. Bikin sulit sendiri. Di Indonesia saja anak-anak muda umur pada belasan kurkuran tahun 20-an tahun sudah bisa jadi miliarder dengan berbagai macam bisnis melalui marketplace online dan sebagainya itu. Kenapa kita repot-repot? Yang bisnis real juga dulu pernah saya sampaikan, roti gembung itu hanya dengan modal 7 juta karena dia kuliah di Singapura kemudian dikembalikan karena COVID, justru malah wabah atau pandemi COVID itu memberikan berkah pada dia. Yang tadinya 7 juta itu tidak sampai 2 tahun dia sudah mampu membuka 200 outlet ya. Tadi saya di radio juga mendengarkan di mobil tadi ada pemuda Klaten namanya Mas Reza ya, yang dia punya insting tajam juga bisnis gitu ya, buka bisnis roti kopi gitu ya. Dia meniru seperti roti O, roti Q dan sebagainya itu yang di bandara biasanya adanya kereta terus kereta api dan sebagainya dengan harga yang mahal. Nah, kemudian dia meniru itu, kemudian dia bisnis itu. Ya, sekarang ini dia sudah punya, tadi dikatakan lebih dari 100 ya, ada 20 yang miliknya sendiri, kemudian sekitar 80 itu untuk franchise. Untuk franchise itu, satu orang dia bebani 150 juta. Nah, 150 juta untuk garap konternya itu, kemudian alat-alat, kemudian resep dan sebagainya, dikirim dia bahan-bahannya nantinya gitu ya. 150 juta, umpamanya 150 juta itu keuntungan bersihnya 100, ya maka 80 counter yang dia franchise ditambah dengan dikalikan dengan 100 juta, kamu bisa bayangkan sudah 8 miliar paling tidak untuk franchise. Belum lagi yang dia miliki ada 20 dan itu akan berkembang. Dia cerita baru saja tanggal 9 September kemarin itu membuka counter di Uni Emirat Arab. Nah ini sudah mampu masuk sana. Itu padahal dodol roti. Ya, spesialnya apa? Rotinya dia roti kopi itu. Spesialnya dia itu ketika mengoven rotinya itu dikasih kopi, dicampur dikasih kayak semacam topping kopi, sehingga ketika di oven itu ada bau aroma kopi yang sangat menarik di situ dengan berbagai macam varian rasa, tetapi rotinya itu sendiri gandum dan sebagainya itu dikasih aroma kopi gitu, jadi spesial. Nah, dia jual berapa harganya? Sudah tidak kalah lagi dengan roti O dan sebagainya. Di Rame Mall dia katakan dia jual dengan harga 12.000 per roti. Ya, per roti 12.000 gitu loh. Belum kopinya dan sebagainya gitu. Ya, kalau di luar, di kantor-kantor luar, di franchise dan sebagainya itu dijual dengan harga 8.000. Padahal produknya sama, bedanya 50% sendiri ya gitu. Luar biasa itu sofa kopi gawe roti itu kan mudah, bisa dipelajari lewat YouTube dan sebagainya ya. Artinya itu peluang bisnis yang tidak menjadikan kita repot harus jauh dari sabilillah, harus jauh dari majelis dan sebagainya ya. Maka coba lihatlah peluang-peluang itu gitu loh, kemudian garap saja dilihat prospeknya, persiapan, nanti pulang buka usaha ini, buka usaha itu, jangan bolak-balik mikirin luar negeri malah selamat nanti kan gitu ya. Lebih mudah selamat ya kalau kita berada di lingkungan yang islami daripada di situ kan gitu ya. Jadi sekali lagi kembali, jadi sebagai hamba Allah kita harus menyadari bahwa kita itu diwajibkan Allah, ditugasi oleh Allah, kita itu diciptakan oleh Allah untuk mengembangkan diri kepadanya.
Kalau kita kemudian berharap para pujian dari manusia dengan berbuat riya itu, artinya kita menghambakan diri kepada hawa nafsu atau bahkan menghambakan diri kepada orang lain karena senantiasa berharap pujian dari orang lain. Alhamdulillah. Ya, yang itu semuanya syirik dan tidak akan selamat kita kalau kemudian kita senantiasa berbuat begitu. Cara mengatasi tadi senantiasa kuatkan kehendak yang sesuai dengan kehendak Allah, keinginan yang senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Kemudian lemahkan, patahkan, lawan tentang kehendak yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Karena hakikatnya itu adalah kehendak syaitan kan itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa Pak.